Kami sampaikan beberapa hikmah di balik polemik nasab. Ini banyak sekali, ini sebagian kecil saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap ngkari harga mati. Polemik nasab masih terus bergulir dan entah sampai kapan ini akan berakhir. Bagi kita yang menggunakan akal warasnya, tentunya bisa mengambil hikmah, manfaat dari apa yang kita dapat dari kasus polemik nasab Habib ini. Banyak sekali iktibar yang bisa kita petik dari itu semua. Banyak sekali ilmu yang dapat kita petik. Salah satunya banyak saudara-saudara kita yang dulu itu ibaratnya mengecilkan tentang nasab. Tetapi hari ini mereka mencoba untuk membuka kitab nasab, terus meneliti sesuai dengan yang diteliti oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Apakah benar Ahmad bin Isa itu anaknya cuma 3? Terus tidak ada yang bernama Ubaidillah. Terus kurun waktu antara umur ayah dan anak ini kok terpaut 500 lebih tahun. Nah, ini menarik. Nah, berikut ini kami sampaikan beberapa hikmah di balik polemik nasab. Ini banyak sekali, ini sebagian kecil saja. Yang pertama, menumbuhkan nasionalisme yang selama kita pribumi terpinggirkan. Kita semua tentunya tidak asing dengan propaganda yang dilakukan oleh para kabib, menjadikan mental saudara-saudara kita menjadi mental jongos, menjadi mental inlander, menjadi pembantu, karena status nasabnya itu di bawah mereka. Dan ini menjadikan saudara-saudara kita itu menjadi inferior. Nah, dengan adanya polemik nasab ini menumbuhkan nasionalisme yang selama kita pribumi terpinggirkan. Dianggap kita itu stratanya itu rendah. Nah, ini mulai sadar, terus banyak sekali saudara-saudara kita yang mulai bangkit. Terus yang kedua, gerakan keturunan Arab yang selalu buat gaduh dan memecah belah umat dengan bungkusan bela Islam makin nampak. Nah, ini banyak yang sadar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, sampai berjilid-jilid. Bahkan ada alumninya sekarang, kan gitu. Nah, ini tujuan mereka itu banyak yang paham sekarang. Yang dipelopori oleh HRS, Habib, HB, HH, Haikal, YM, Faisal Assegaf, dan lain-lain. Pokoknya semua yang andil dalam aksi yang di situ itu jargonnya aksi bela Islam ini terlibat semua. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah. Itu yang kedua. Yang ketiga, isu Cina dan PKI terus didenggungkan. Nyatanya keturunan Arab ingin berkuasa. Nah, makanya isu kemunculan orang asing, nah, kemunculan PKI, mereka kan masif sekali mendenggungkan itu semua. Nah, ini tujuannya apa? Mereka pengen menguasai, pengen berkuasa intinya. Biar dianggap pahlawan, biar dianggap paling berjasa. Yang keempat, perbudakan spiritual dan otoritas kebenaran hanya berasal dari mereka dengan doktrin dan dogma yang membelenggu cara berpikir umat.
umat tidak berpikir rasional dan kritis. Nah, dulu siapa yang berani menyenggol imam besar mereka? Tidak ada. Kalau berani menyenggol ya siap-siap dipersekusi. Termasuk hari ini banyak sekali kasus persekusi-persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Dan ini fakta. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Tujuannya apa? Untuk menghegemoni bahwa kebenaran itu mutlak berasal dari golongan mereka. Lah, pada saat seorang itu berani mengkritisi, berarti sama saja menolak kebenaran. Seumpama ditarik benang merahnya seperti itu. Nah, ini berbahaya. Jadi akal waras seseorang itu akan hilang. Angka kekritisan itu akan turun kalau modelnya begini. Karena apa? Yaitu mereka itu bukan tipikal orang yang baik-baik. Buktinya banyak sekali kasus persekusian, banyak sekali kasus yang di situ itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar bahkan melanggar syariat Islam. Nah, ini seharusnya menyadarkan kita semua. Itu yang keempat. Yang kelima, pola pembelajaran yang dilakukan oleh habaib berakidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab, cenderung arogan, intoleran. Bisa dilihat dari hasil kaderisasi FPI yang sekarang menjadi ormas terlarang. Jadi bukti nyata, FPI itu adalah, kalau kita bahasakan, adalah muridnya para habib. Dan walaupun sudah dibubarkan, tetapi kita semua tentunya tidak asing dengan ormas yang satu ini. Kenapa dibubarkan? Ya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini tidak cocok hidup di NKRI. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang yang baik-baik saja. Mereka tidak akan segan-segan untuk melanggar aturan norma-norma yang berada di Nusantara ini, yang berada di NKRI ini. Norma-norma adat kebudayaan, adat istiadat, norma-norma yang harus dijunjung tinggi dilanggar oleh mereka. Dan ini dibuktikan dengan adanya FPI dan dibubarkan. Tetapi walaupun dibubarkan, mereka masih gentayangan. Karena orang-orangnya masih ada, cuma rumahnya yang dibubarkan. Ini sebuah potret yang seharusnya menjadi kesadaran buat kita semua. Betapa bahayanya doktrin atau ajaran yang selalu mereka ajarkan kepada yang mengikutinya. Ini salah satu korban kalau kita katakan. Terus yang keenam, pola Kiai Nusantara selalu ajarkan tasamuh, ta'adul, tawasud, tidak ada arogansi yang ditampilkan. Berbeda dengan ajaran para kiai-kiai Nusantara yang mengajarkan bagaimana memaafkan, bagaimana toleransi, bagaimana memanusiakan manusia. Ini kan sangat jauh berbeda dengan yang mereka ajarkan. Para habib itu kan, wah ini loh, ini membuka fikroh cakrawala pemikiran kita tentang luar biasanya ajaran para kiai-kiai Nusantara. Yang mana kiai Nusantara itu mengadopsi ajaran dari para wali songo yang luar biasa, yang mengislamkan 99% penduduk Nusantara tanpa adanya peperangan, tanpa adanya percikan darah. Tuh. Makanya kita harus mendukung tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani agar terus berkembang, terus menyegarkan fikroh otak kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita agar tersadarkan, tidak terbelenggu oleh doktrin, oleh ajaran sesat yang masif dihembuskan oleh klan Bani Ba'alwi. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap damai, aman, sejahtera, tidak ada aral suatu apapun. Terima kasih, tetap NKRI harga mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.